Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tigi, saya Helda Putri Aryana dengan NPM 104220002. Saya kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0 untuk memenuhi tugas mingguan pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Apa saja yang akan saya bahas? Yuk simak videonya sampai beres. Revolusi industri, sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerja menjadi ekonomi berbasis pada industri dan mesin. Sebuah proses penciptaan dan penemuan mekanis terjadi di tanah Inggris yang saat itu sedang mengalami masa kemajuan 1750 hingga tahun 1840. Dimulai dengan digunakannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Akan tetapi, tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengemukakan terjadinya revolusi industri. T.S. Alston memperkirakan terjadinya revolusi industri itu pada 1760 sampai 1830. Menurutnya, tidak ada titik pemisah dengan terjadinya revolusi industri 2 tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, kemudian akhir abad tersebut perkembangan mesin bahan bakar dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Menurut Subantarjo, secara ringkah, dalam bukunya yang berjudul Sari Sejarah Eropa Amerika, membagi fase dan tahap dari revolusi industri menjadi dalam siklus rentan waktu yang dalam singkatnya sebagai berikut. 1750, Abraham Darby menggunakan batu bara untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna yang dulu dilelehkan dengan kayu bakar. 1763, James Watt menemukan mesin uap dan ini menjadi tahap terpenting dari revolusi industri itu sendiri karena terjadi reformasi di mesin dimanapun. 1768, Arkwright menemukan mesin pemintal. 1802, Symington menemukan kapal api. Kapal api Symington ini disebut dengan nama Charlotte. Dundas dan dicoba diteruskan Field of Cycle Skotlandia. Pada tahun 1807, Fulton membuat kapal api, namun dengan lebih disempurnakan dengan nama Clermont, dan dicoba di Sungai Hudson. Dan pada tahun 1819, kapal api pertama yaitu bernama Savannah, pertama kali menyeberangi lautan Atlantik. 1804, Trevithick menemukan mesin lokomotif. Pada tahun 1825, hubungan kereta api pertama dibuat antara Stockton hingga Darlington. Dengan ini, Stephenson membuat sebuah lokomotif yang disebutnya sebagai roket. 1816, Knipsey menemukan sepeda. 1827, Knipsey menemukan sebuah alat pemotret atau fototensel. 1832, Morse menemukan mesin telegram. 1840, Grove mendapatkan lampu listrik. 1846, Howe menemukan sebuah mesin jahit. 1872, Muybridge menemukan sebuah prinsip untuk bioskop. 1876, Graham Bell menemukan telepon. 1887, Daimler menemukan sebuah mobil uap. 1895, Marconi menemukan sebuah mesin radio. Dan terakhir, 1903, Wright bersaudara berhasil menciptakan sebuah mesin terbang dan ini menyempurnakan berbagai eksperimen pada masa lampau. Salah satunya eksperimen dari ilmuwan Islam bernama Abbas Ibnu Firna, ilmuwan kelahiran Andalus yang pada tahun 875 atau di usianya yang ke-65 tahun mencoba terbang dengan mesin buatannya. Tidak berhasil memang, namun jauh lebih awal dibanding Wright bersaudara. Tahapan menuju revolusi industri 4.0. Yang pertama, industri 1.0.
adanya tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin dan mesin uap abad 18. Yang kedua, industri 2.0. Adanya kemunculan pembangkit tenaga listrik, dan setelah itu pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain, dan produksi secara massal. Selanjutnya, industri 3.0. Awal tahun 1970-an, perkembangan semikonduktor, teknologi digital dan internet, pengguna elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Dan yang terakhir, industri 4.0. Era digital di segala bidang proses transformasi digital dari rangkaian value chain. Digunakan oleh berbagai sektor industri, bukan hanya manufaktur. Otomatisasi dengan teknologi cyber. Dampak revolusi industri. Dampak positifnya yaitu kemudahan dalam mengakses informasi, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik, dan peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dampak negatifnya yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja, adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar, dan berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan untuk penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Peran akuntan. Revolusi industri menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Peran akuntan akan bersifat strategis dan konsultatif, maka dari itu, akuntan perlu memiliki sertifikasi misalnya fasih berteknologi, supaya mampu bertahan dalam bersaing. Akuntan di era ini memiliki peran untuk menyediakan pemahaman intuitif yang akurat dan mendalam terhadap data. Mereka harus menemukan dan menyelesaikan pertanyaan atas data, mengerjakan analisis statistik, memeriksa kualitas sebuah data, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Pekerjaan akuntan juga akan meluas terhadap aspek laporan non-finansial serta keamanan data sistem komputer dan informasi. Akuntan harus mampu beradaptasi dengan teknologi dalam melakukan pekerjaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.